Oke, baik. Jadi, guys, selain aktif jadi, fashion designer dan juga berbisnis nih, Kak Diana Kritasari ini juga menulis buku 88 Love Life. Itu buku soal apa sih, Kak? Itu buku soal self-improvement, jadi isinya itu bukunya quotes-quotes pendek tentang kehidupan, Mhm. tentang percintaan, tapi most importantly tentang self-improvement, maksudnya tentang bagaimana cara mencintai diri sendiri gitu, gimana caranya bisa merasa bahagia, kayak gitu sih. Jadi untuk 88 Love Life itu sekarang udah jadi seri karena kita punya 4 buku di bawah judul 88 Love Life, udah ada 4 volume. Jadi masing-masing volume fokusnya beda. Jadi volume 1 quotes-nya lebih tentang dreams, tentang Mhm. mimpi-mimpi. Yang kedua tentang passion, yang ketiga tentang priorities, yang keempat tentang self-acceptance. Nah, jadi Gitu. selain tadi tentang percintaan ya, Kak, ya, Kak Diana ini juga katanya, bikin buku dongeng buat anak-anak. Judulnya My Rainbow Days, benar ya, Kak, ya? Nah, Yes, itu gimana sih, betul. Kak, kepikiran kok bisa bikin, buku anak-anak? Itu Gimana juga idenya ceritanya? spontan karena aku nggak pernah kepikiran sih sebenarnya bikin buku untuk anak-anak. Cuma waktu itu tahun berapa ya? Mungkin 2018 ada penerbit yang approach aku. Mereka nanya, kamu tertarik nggak bikin buku anak-anak? Soalnya kita lagi pengen ngembangin kategori buku anak-anak nih di Indonesia. Terus aku bilang, oh enggak lah, aku kayaknya nggak belum ada niat ke situ. Cuma setelah ditawari itu aku juga jadi kepikiran sih kayak sebenarnya lucu juga kali ya kalau bikin buku anak-anak dan Mhm. uh, aku pikir lucu juga kali kalau aku bikin buku anak-anak di mana karakternya itu anak-anak aku sendiri karena itu kayak hadiah untuk mereka lah kalau mereka udah gede nanti mereka ngeliat kayak mereka pasti senang banget pernah punya buku ibunya pernah bikinin buku karakternya mereka jadi aku pikir ya udahlah ini kayak tribute untuk anak-anak aku bikin 3 seri karakternya anak-anak aku Shamir dan Daria isinya tapi tetap sama isinya tentang self improvement tentang bukan self improvement tentang mencintai diri sendiri tentang cara baik sama orang intinya kayak buku-buku aku tuh semua temanya tentang mindfulness how to be present how to appreciate yourself kayak gitu. Terus dari beberapa buku yang udah ditulis sama Kakak nih, apa yang kira-kira paling berkesan dan mengapa? Oh, kayaknya semuanya pastinya berkesan Mhm. ya, karena semuanya bikinnya dari hati gitu. Cuma mungkin kalau ditanya yang paling berkesan pasti buku pertama, Ya. karena 88 Love Life volume 1 itu tentunya yang membuka jalan aku di dunia perbukuan Indonesia. Karena kan sebenarnya aku nggak pernah kepikiran untuk jadi penulis untuk bikin buku di hidup aku. Cuma kayak buku pertama itu adalah ide spontan yang ternyata disambut positif sama penerbit dan disambut sangat positif oleh pembaca di Indonesia. Jadi aku kaget ketika Mhm. ternyata ide iseng-iseng aku itu dapat respon yang segitu baiknya. Jadi kayak itu berkesan banget sih kayak terima kasih loh karena ini aku jadi kayak pede untuk menulis lebih lagi gitu. Lalu selama menjalani profesi Kakak yang sekarang nih, pasti pernah dong untuk ngalami jatuh bangun. Nah, ceritain dong Kak, gimana? Pernah ngerasa terpuruk, terus sulit untuk bangun lagi, gimana caranya ngatasin semua itu? Kalau dari aku selalu punya mindset bahwa di kehidupan, di dunia perbisnisan, di dunia kerja, itu pasti akan ada masa di mana kita terpuruk. Jadi itu adalah hal yang kita nggak bisa hindari. Karena kan aku percaya kayak hidup itu kayak roda gitu, kadang di Mhm. atas, kadang di bawah. Jadi kalau aku lagi di atas gitu ya, aku selalu udah antisipasi gitu, kayak ini gue bisa jatuh loh gitu. Jadi kayak udah mengantisipasi bahwa aku mungkin jatuh, mungkin rugi, mungkin mengalami sesuatu yang nggak enak. Nah, ketika aku mengalami itu, aku jadi kayak, nah ini kan bener kan kejadian gitu. Jadi intinya sih, aku selalu percaya bahwa kayak semuanya itu nggak mungkin mulus-mulus saja, pasti adalah di mana kita jatuh terpuruk dan di saat kita lagi di bawah itu ya sekarang saatnya kita muter roda lagi supaya kita di atas aja sih. Jadi aku bukan tipe orang yang mau berlama-lama di bawah gitu kayak nggak mau terlalu lama sedih atau apa. Jadi kayak oke, gue lagi di bawah nih sekarang gimana caranya lagi supaya gue naik lagi. Jadi emang dari situ karena kita udah punya mindset bahwa roda itu terus berputar ya uh, kalau kita lagi jatuh ya langsung semangat lagi kayak oke, gue harus naik lagi Yap. kayak gitu sih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.